6 kan sudah memenuhi kuota. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak Aril. Pak Aril. Iya. Kalau kayak bilang selamat pagi, jawabannya Pak, pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa, tetap semangat. Nah, gitu. Iya, kita lanjut, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Luar biasa. tetap semangat, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua, pertemuan sinkronus kedua di hari ke-14, mata di agenda ketiga pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Ya, sambil menunggu yang lain, tidak apa-apa, kita mulai saja. Sama seperti kemarin. Hari ini waktu kita kurang lebih 2 kali 45 menit. Tapi kemarin kita molor ya, lebih ya. Nggak apa-apa. Hari ini kita lihat saja nanti, ya mungkin bisa lebih atau bisa juga tidak sampai 90 menit. Nanti pokoknya kita fleksibel saja masalah waktu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya senang sekali di kelompok 2 ini karena alhamdulillah ya 9-9-nya itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi tidak ada yang terlambat ya. Oke. Sehingga saya bisa membaca dan bisa memberikan penilaian, alhamdulillah selesai. Jadi meringankan juga tugas saya. Jadi saya nggak begitu diminta panitia nilai, kan nggak terburu-buru gitu ya. Nah, sudah dikasih nilai sebelumnya. Ya. Oke, saya harapkan begitu juga untuk kedepannya nanti di kelompok 2 ini tetap seperti itu ya, walaupun bukan agenda kedua, agenda ketiga atau agenda keempat nanti, usahakan tugasnya tepat waktu ya. Oke, seperti yang saya bilang kemarin itu, jadi yang penting Bapak Ibu kerjakan dulu tugasnya, don't think too much about right or wrong-nya. Tetapi oke, yang penting ikuti segala prosesnya dan kerjakan apa yang diminta oleh fasilitator ataupun oleh tutornya. Baik, Bapak Ibu, di pertemuan kita, saya share screen dulu agenda pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Learning journal kita hari ini tidak banyak, Bapak Ibu, hanya 4, tapi saya tidak tahu apakah 4 itu bisa nanti bisa memenuhi target waktu. Oke, saya tampilkan dulu. Iya. Oke, bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, this is our journey. Ini apa yang akan kita kerjakan pagi ini ya. Jadi ada 4 langkah, ada 4 kegiatan kita. Yang pertama, berbagi pengalaman belajar di hari ke-13 kemarin. Ya, masing-masing 1 orang 1 menit saja bercerita pengalaman. Kemudian paparan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, kita overview substansi agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Kita melanjutkan dari overview yang kemarin. Ya, kemudian yang keempat, terakhir penjelasan tugas asinkronus hari ini, tugas hari ke-14. Oke, jadi 4 itu saja yang akan kita lakukan pada pagi ini di pertemuan sinkronus kedua. Baik, kita masuk ke berbagi pengalaman belajar di hari ke-13 kemarin. Iya, Bapak Ibu silakan dalam waktu 1 menit ceritakan pengalaman belajar Bapak Ibu pada pembelajaran agenda kedua hari ke-13 yang kemarin, baik
pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Oke. Kita mulai saja. Ya, saya berdasarkan ini ya, berdasarkan yang ada di screen saya ya, urutannya. Silakan, yang pertama Pak Amsar. Siap. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan Allah SWT dan beri kesehatan. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Pengalaman kemarin itu masih daduk, Pak. Takut laptopnya error, sinyalnya hilang, mati lampu. Itulah yang kendala yang sering kami alami, Pak, untuk belajar Zoom ini. Oke. Kalau untuk Oke. materi sangat menarik, Pak, sesuai dengan eh, tutor yang memberikan semangat. Kami ikut semangat. Karena Pak Ari semangat, kami lebih semangat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Sehingga betul Bapak bilang tadi, tugas-tugas bisa kami kumpulkan sebelum injury time, Pak. Hmm. Walaupun agenda puasa kita masih banyak, Pak. Salah satunya mengikuti rangkaian Safari Ramadan Bapak Ya, Bupati. begitu. Oke. Saya rasa itu, Pak, pengalamannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amsar. Iya, jadi Sama-sama, Pak. Alhamdulillah Pak Amsar bisa membagi waktu antara kegiatan kantor, juga kegiatan mengerjakan tugas, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, walaupun kadang-kadang masih khawatir juga Pak Amsar mengingat kendala-kendala seperti sinyal atau jaringan juga listrik ya Pak ya. Oke, tapi Siap, alhamdulillah Pak. bisa. Siap. Thank you Pak Amsar. Amsar. Next, Thank you. Ibu Ana. Silakan Bu Ana. 1 menit waktunya Bu Ana. Baik Pak, Oh, makasih Pak. Terkait apa implementasi kegiatan kita kemarin, mungkin yang saya dapat bahwa pemimpin itu harus menginspirasi, memotivasi bawahannya, serta membuat pola perubahan di lingkungan kerjanya, didukung oleh jejaring kinerja, komunikasi yang efektif dengan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi di lingkungan kerja kita. Terus mengimplementasikan kepemimpinan transformasional ini ke dalam lingkungan kerja kita. Strateginya berupa komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal. Mungkin itu Pak ya sekilas yang kami dapat Pak ya dari materi kemarin Pak. Baik, terima kasih Bu Ana. Iya, jadi Bu Ana mendapatkan satu kata kunci bahwa seorang pemimpin transformasional adalah inspiring people, inspiring leader ya Bu Ana ya. Jadi seorang pemimpin yang menginspirasi, artinya dia menginspirasi di lingkungan sekitarnya, lingkungan kerjanya untuk melakukan suatu perubahan atau inovasi. Oke, thank you Bu Ana. Next, Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya peroleh Pak, Ya, suaranya masih ini ya Pak Okta ya. yang lingkungan saya tempat bekerja. Jelas Pak? Tes, Ya, oke tes. lanjut Pak. Yang saya peroleh dari hasil materi kemarin itu di tempat lingkungan saya bekerja yaitu dinas perhubungan pemerintahan. Mm-mm. Iya, apa udah kedengar Bagian teknisi, bagian teknisi. ya spesialis Pak. Oke. Ada beberapa hal itu. Yang pertama itu memang sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hmm. dalam hal misalnya pentingnya pengembangan kompetensi sebagai orang yang mencari cara dan melakukan manfaat
bersama yang dipersembahkan. Nah, sangat gunakan. Yang kedua, adanya partisipasi dan inisiatif pegawai, sehingga walaupun bawahan sudah bisa mengambil keputusan, sehingga muncullah sesuatu kreatif dan inovatif dalam masyarakat. Mungkin itu Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Okta. Jadi suaranya agak putus-putus. Cuma tadi di terakhir tadi saya mendapatkan kata kuncinya juga kayaknya sebagai pemimpin itu kita tetap selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai. Oke, thank you Pak Okta. Lanjut Pak. kita Pak Ahyar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak, saya menyampaikan walaupun kegiatan kemarin sangat sibuk dan keluarga sakit, kemarin Ahyar cepat mental, banyak itu petunjuk adik sepupu Ahyar meninggal dunia Pak. Akan dikubur insya Allah Ahyar sudah Zoom ini, Ahyar minta izin, Ahyar mau penguburan adik sepupu saya Pak. Tapi alhamdulillah Ahyar baca juga Pak, walaupun dalam berduka kita harus semangat Pak. Yang hidup pasti mati. Jadi Ahyar coba untuk membaca beberapa media internasional, memberikan perubahan inovasi. Kalau istilah sekarang ini Pak, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu Pak. Setelah Ahyar baca-baca itu intinya itu kata kuncinya kalau Ahyar ambilnya Pak, kalau bahasa kita yang sering kita sehari-hari itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahyar. Terima kasih Pak Ahyar. Ya, motonya ya. Oke, jadi intinya motonya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Dan hari esok lebih baik dari hari ini gitu Pak ya. Ditambah lagi. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Thank you Pak Ahyar. Lanjut kita Ya. next Ibu Linggo. Bu Linggo, gimana Bu Linggo? Pengalaman Ibu. Kedengeran Pak suaranya Pak? Sudah Bu, kedengaran Bu? Untuk pengalaman belajar kemarin sih Pak, yang pasti karena nyaman, rileks pembelajaran sama Pak Aril, jadi nggak terlalu tegang bener, itu yang pasti pembelajaran kemarin Pak. Jadi dari pengalaman belajar kemarin tentang kepemimpinan transformasional itu, di situ bisa kita pelajarin kalau kita sebagai pemimpin bisa membuat anggota kita menjadi lebih baik dalam pemikirannya, sekaligus kita menjadi coaching ataupun mentoring kepada mereka. Jadi bisa untuk mendukung satu sama lain dengan para anggota, sehingga dalam pekerjaan itu kita bisa memberikan kualitas yang baik dalam pekerjaan. Seperti itu sih Pak. Hanya itu aja Pak penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linggo. Jadi intinya Bu Linggo bahwa seorang pemimpin itu memberdayakan bawahannya atau memperdayakan anggotanya di dalam kelompoknya melalui coaching ataupun mentoring sehingga katanya satu sama lain saling mensupport ya, satu sama lain saling mendukung. Oke, good. Lanjut kita Bu Nurul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengalaman kemarin yang kami dapatkan itu adalah tentang manajemen perubahan, di mana perubahan itu adalah proses untuk melakukan sesuatu yang berbeda menuju ke arah yang lebih baik lagi dengan ditunjang kepemimpinan yang transformasional, menciptakan motivasi dan inovasi kepada bawahan dan lingkungan tempat kita bekerja. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat-kalimat kalau saya simpulkan dalam satu kalimat apa yang dikatakan oleh Ibu Nurul ini adalah
pemimpin itu agent of change. Ya Bu Nurul ya? Siap, Iya, Pak. agen perubahan, agen yang membawa Ag- perubahan di organisasinya menuju yang ke arah yang lebih Lebih baik. baik, iya, dengan tujuan Hmm. meningkatkan kualitas dan pelayanan prima terhadap tugas-tugas yang ada di kantor, Pak. Iya, tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara. Negara, Oke, siap. good. Thank you, Bu Nurul. Next kita ke Pak Hadi. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ariel yang kami hormati, Bapak Ibu serta PKA yang kami hormati. Ini dapat kami sampaikan selama pengalaman pembelajaran agenda 2 hari ke-13, banyak sekali yang kami dapatkan. Pertama yang kami dapatkan pengalaman ini, selama ini kami biasanya kalau ada laporan ataupun ada kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan kami di kantor, kami biasanya minta bantu dengan bawahan, Pak, dengan staf kami. Tapi sekarang setelah pembelajaran ini kami dituntut untuk mengejar sendiri. So, alhamdulillah, Pak. Jadi selama ini mungkin kami minta bantuan dengan staf kami, sekarang kami mengejar sendiri. Itu pengalaman yang kami dapatkan, Pak. Itu sangat berarti bagi kami. Yang kedua, yang kami dapatkan juga pengalaman sini karena ini sangat bermanfaat. Biasanya kami bekerja pakaian dinas coklat atau kuning kaki. Sekarang kami pakai dasi, Pak. Tiap hari pakai dasi. Waduh, grot. Mantap sekali ini, Pak. Nah, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami rasakan, Pak, sudah dua widya suara yang mengajar kami selama hari 13 ini, Pak, yang bertatap muka lewat Zoom. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali, sangat memberikan inspirasi bagi kami, sangat memotivasi kami, walaupun kita sibuk bekerja, tapi dengan adanya tutor yang begitu baik, yang begitu invisible bagi kami, sehingga kami dapat menjalani pembelajaran ini dengan baik dan kami dapat mengerjakan dengan baik. Itu saja, Pak, mungkin pengalaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Hadi. Iya. Jadi intinya saya tertarik dengan yang pertama tadi berbicara tentang kemandirian ya Pak ya, menjadikan lebih Ya. mandiri. Iya, lebih mandiri. Oke, lebih mandiri, Hmm. tapi ide-idenya lebih mandiri, khususnya dalam mengeluarkan ide-ide. Nanti yang pada Ya. saat pelaksanaannya perubahan nanti, Bapak tetap memberdayakan staf yang ada, seperti yang dikatakan Ibu Ya, Pak. Nurul tadi ya. Oke, Hmm. baik, thank you Pak Hadi. Lanjut kita Bu Ranti. Gimana Bu Ranti? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak, pengalaman yang saya dapat dari pembelajaran kemarin bahwa seorang pemimpin harus menjadi leader yang baik yang dapat mengarahkan dan membawa timnya untuk menjadi lebih baik dengan mengimplementasikan inovasi di satuan kerjanya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ranti, kelanjutan dari yang dikatakan sebelumnya tadi ya. Jadi pemimpin transformasional itu pemimpin yang selalu melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ditambah lagi di stressing lagi sama Bu Ranti bahwa dengan cara melakukan inovasi-inovasi. Oke. Thank you Bu Ranti. Terakhir kita untuk berbagi pengalaman Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Pengalaman saya sebagai pemimpin itu adalah apa yang dijelaskan oleh teman-teman itu sudah sama sepertinya. Ya, pada intinya pemimpin adalah memberikan ide-ide, terobosan-terobosan, kegiatan-kegiatan yang selama ini belum dilakukan di tempat kita kerja. Misalnya ada kegiatan-kegiatan
yang harus kita laksanakan. Nah, itu yang membuat kita selaku pemimpin membuat kebijakan-kebijakan atau yang selama ini tidak ada kegiatan ke depannya. Memang kita selaku leader, Pak, memang membuat terobosan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada Pak Agus, ya. Jadi sama seperti yang dikatakan Bu Ranti tadi, terobosan-terobosan yang berupa inovasi. Jadi seorang pemimpin transformasional, pemimpin yang agen perubahan yang membawa inovasi, terobosan, yang melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan inovasi. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali cerita dari Bapak Ibu tentang pengalaman belajar ini, pengalaman belajar di agenda kedua ini. Oke, kemarin juga sudah saya jelaskan di overview kita bahwa agenda kedua ini tujuan akhirnya itu tidak serta-merta langsung kelihatan. Dalam arti kata setelah belajar agenda kedua langsung gitu ya. Oh, kelihatan gimana pemahaman Bapak Ibu tentang agenda kedua ini. Tetapi nanti dia memerlukan proses dan kelihatannya nanti pada saat Bapak Ibu mulai melakukan aksi perubahan. Jadi intinya begini Bapak Ibu, substansi dari materi agenda kedua ini itu nanti akan Bapak Ibu bawa ketika Bapak Ibu nanti menulis atau menyusun aksi perubahan. Gitu Bapak Ibu. Jadi mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini mata pelatihan yang aplikatif, ya. Nanti Bapak Ibu aplikasikan dalam penyusunan aksi perubahan Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalnya tadi ada beberapa mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional yang melakukan inovasi. Nah, artinya apa? Nah, inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan dalam aksi perubahan nanti, nah itu bisa menggambarkan pemahaman Bapak Ibu tentang seorang pemimpin transformasional yang melakukan inovasi. Akan kelihatan di situ. Nah, seperti itu. Ya. Dan juga tugas-tugas yang saya berikan kemarin, Bapak Ibu, ya tugas yang saya berikan kemarin baik individu maupun kelompok. Nah, itu nanti ada beberapa tugas yang akan Bapak Ibu aplikasikan dalam aksi perubahan nanti. Gitu, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke presentasi tugas harian hari ke-13, tugas individu dan tugas kelompok, ya. Sebelum kita masuk ke presentasi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa tugas kemarin kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu di mana Bapak Ibu membaca situasi, ya, membaca situasi di lapangan di masing-masing unit kerja Bapak Ibu, ya. Oke, membaca situasi staf saya ini, jadi yang dalam kelompok saya ini, di kelompok, di organisasi atau di organisasi kita secara keseluruhan ini, dia memerlukan kompetensi apa yang akan dikembangkan. Seperti itu. Itu yang ditugas individu. Sedangkan tugas di kelompok, nah Bapak Ibu mencoba, ya saya minta mencoba untuk merangkai kira-kira ya organisasi kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Kira-kira siapa saja yang terlibat? Siapa saja yang bisa dilibatkan? Ya, siapa saja yang kita bisa bangun jejaring kerja? Ya, untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk meningkatkan kinerja organisasi kita. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu presentasinya. Ya, siapa duluan yang mau tampil? Silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan, saya kasih kesempatan. Kan sudah bikin bahan tayang semua kan? Iya, waktunya 3 menit. Oke, waktunya 3 menit saja, 3 menit. 3 menit. Ya, sama seperti yang saya bilang kemarin, ya.
tanggapan nanti diminta untuk tanggapan satu tanggapan dari peserta, kemudian tanggapan dari saya nanti. Ya, jadi tanggapan atau komentar ya, tidak berupa pertanyaan atau tidak karena kita bukan ujian. Iya, karena kita bukan ujian, jadi tidak usah ada pertanyaan atau istilah yang sifatnya apalagi yang sifatnya menguji, tapi ya tanggapan saja komentarnya. Silakan Bapak Ibu, siapa duluan? Atau kita Pak Oktavianus dulu ya? Iya. Gimana, setuju? Setuju ya? Silakan Pak Okta. Baik, Pak. Saya tampilkan dulu. Ya, silakan Pak. Individu, Pak. Ya, individu Pak. Tiga menit saja Pak ya. Taruh, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk melakukan sedikit paparan saya. Mudah-mudahan memahami, Pak. Ya. Dengan judul Analisis dan Implementasi Konsep Pengembangan Kompetisi Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat. Ya, lanjut Pak. Di sini saya ambil langkah-langkah untuk menerapkan konsep ini, diantaranya yang pertama, analisis kebutuhan kompetisi pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat dengan melakukan identifikasi kompetisi. Maksudnya di sini adalah untuk melakukan keterampilan teknis dalam bidang perkebunan, salah satunya contoh dalam pemilihan bibit, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta teknik panen yang tepat. Yang kedua, salah satunya adalah dengan kepemimpinan. Di sini kita ambil kemampuan untuk memimpin tim dengan efektif, termasuk mendelegasikan tugas, motivasi, dan pengelolaan konflik, misalnya dalam mengatasi pengendalian hama dan penyakit di lapangan. Ketiga adalah komunikasi. Dari identifikasi tadi ada komunikasi, adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga untuk mengendalikan, contohnya pengendalian hama tadi, apa penyebabnya, disebabkan oleh apa, dengan pengendalian apa. Kemudian dilakukannya kinerja tim, di mana dilakukannya kemampuan untuk berkolaborasi antara tugas lapangan dengan pengendali hama, penyakit, dan petani. Hingga terjadi dilakukannya inovasi. Inovasi ini adalah sehingga kita berpikir kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan produksi hasil dari tanaman perkebunan. Yang kedua adalah melakukan penilaian kebutuhan kompetisi. Di sini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas hasil pertanian, hingga terjadilah mempunyai keterampilan teknis dalam melakukan berinovasi dalam praktek untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus, lebih mengendalikan gitu. Yang kedua, langkah-langkah tersebut adalah misalnya melakukan implementasi pemimpinan transformasional. Ini pemimpin harus mempraktekkan prinsip kepemimpinan transformasional seperti contoh visi dan misi, inspirasi, simulasi intelektual, dan perhatian individual. Misalnya saya ambil contoh di Kabupaten Lahat, visinya yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Lahat yang berakhlak, mandiri, berkeadilan, makmur, dan sejahtera, serta terselenggaranya pembangunan yang berbasis pemerataan berkelanjutan. Misinya ada 5, yaitu menciptakan pemerintah yang bersih dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis dan pemerataan wilayah yang memadai dan efektif. Yang tiga, meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak.
sehat, cerdas, terampil, dan berkeliling luhur. Dan keempat, menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia. Dan kelima, memperkokoh kerukunan kehidupan yang beragama dan budaya yang lestari. Di dalam melakukan implementasi kepemimpinan nasional ada juga dengan meningkatkan SDM yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil, dan berkeliling luhur, menumbuhkan kembangkan perekonomian rakyat, memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari yang sudah saya katakan tadi, sehingga kita juga melakukan dalam pengambilan keputusan sehingga ada inisiatif dan motivasi. Baiklah, kesimpulannya yang kita bisa ambil dalam judul implementasi ini, analisis ini adalah menjadi landasan untuk meningkatkan SDM dalam berorganisasi sehingga pentingnya pengembangan kompetisi, partisipasi, dan inisiatif pegawai. Demikian Pak, tugas individual saya utarakan. Kalau ada yang salah saya masih ini masukan apa-apa yang bisa membangunkan supaya analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetisi ini bermakna kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okta. Sebelum saya tanggapi tanggapan dari Bapak Ibu, silakan satu orang, Bapak atau Ibu. Izin Pak. Silakan Pak Hadi. Ya. Ini kami menanggapi atau memberi masukan sedikit kepada Pak Octavianus ya. Karena saya berpengalaman Pak di Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat itu lebih kurang 17 tahun saya bekerja di situ Pak. Tadi di sini kami tertarik masalah hama penyakit tadi kan. Kalau zaman kami bekerja di Dinas Perkebunan tahun yang lalu itu ada khusus untuk yang menangani masalah penyakit. Bahkan dulu ada kantornya PHP namanya Pak, pengamat hama penyakit. Nah, disitulah. Jadi memang kalau sekarang seluruh seperti penyuluh pertanian, PPL itu harus menguasai sekarang Pak. Jadi harus menguasai penyakitnya, harus menguasai cara tanamnya, pemeliharaannya, harus menguasai apa itu perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Kalau zaman-zaman kami dahulu, itu ada spesialisnya. Perkebunan, penyakit, dan pertanian. Nah, itulah. Jadi sekarang memang beda zamannya. Jadi kita PPL itu harus menguasai seluruh ilmu. Jadi menurut kami itu yang dulu yang pernah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Tempo dulu itu menurut kami sangat relevan untuk dikembangkan kembali. Jadi seorang itu kemungkinan Pak tidak bisalah menguasai seluruh ilmu. Jadi mungkin ada spesialisnya, penyakit ada, mungkin khusus untuk perkebunan, pertanian. Nah itu mungkin untuk bisa diusulkan kembali untuk dihidupkan kembali yang pengalaman yang tempo dulu. Nah menurut kami yang tempo dulu waktu kami bekerja di Dinas Perkebunan sekali, di Dinas Perkebunan tempo dulu, pertanian sangat maju Pak di Kabupaten Lahat ini. Tapi sekarang tidak, mungkin sekarang lebih maju lagi kan. Tapi itu masukan kami untuk dihidupkan kembali apa itu seperti kantor PHP, pengamat penyakit dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu saja masukan kami. Kalau ada kata-kata kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hadi atas masukannya. Ya, oke. Nah, jadi saya melihat dari yang rencananya yang menurut pemikiran Pak ini ya, menurut pemikiran Pak Okta bahwa ada dua kompetensi dasar yang menurut Pak Okta perlu dikembangkan di Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat. Yang pertama itu ada keterampilan teknis tadi ya Pak ya. Kemudian juga jiwa kepemimpinan. Nah, kalau keterampilan teknis tadi sudah disarankan sama Pak Hadi tadi ya, karena tidak bisa diatasi oleh satu orang kayaknya kan, tidak super sekali kalau semua menguasai, mungkin maksud Pak Hadi gitu Pak ya. Maka saran Pak Hadi untuk ini mungkin bisa dibuat spesialisasinya. Mungkinnya kalau misalnya
oh yang staf ini dikembangkan ke misalnya penyakit tanaman seperti itu tadi kata Pak Hadi tadi kira-kira gitu kan. Nah, yang ini mungkin ke pembibitan dan sebagainya atau yang ini gimana tentang pemeliharaan dan sebagainya seperti itulah. Nah, jadi artinya apa? Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Okta ini. Memang artinya Pak Okta sudah mulai merancang kira-kira perubahan apa yang akan saya lakukan. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi. Nah, saran Pak Hadi tadi mungkin bisa jadi pertimbangan bagi Pak Okta ya. Pertimbangan dari Pak Okta kira-kira siapa-siapa sih atau bidang-bidang apa sih yang mau dibikinkan spesialisnya gitu. Nah, dan siapa-siapa orang yang menurut Pak Okta mempunyai kompetensi untuk dikembangkan di bidang itu. Oke. Baik, kita kasih tepuk salut untuk Pak Okta. Tepuk Terima kasih, salut. Pak. Salut, salut. Salut, salut. Good. Salut. Terima Salut kasih bagi rekan-rekan, Pak Tutor. Terima kasih Pak Wandi. Terima kasih Pak Okta, terima kasih juga Pak Hadi sudah memberikan masukannya. Sekarang kita ke ibu-ibu ya. Ke ibu-ibu, mungkin kita ke Bu Ranti kali ya? Iya, kayaknya Ibu Ranti belum 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 bercahaya dia. Ibu mungkin karena bukan Bu Ranti Darian ya, dari Lahat ya. Kalau orang Lahat bercahaya semua kalau dari Lahat. Lahat cahaya kan. Iya, silakan Bu Ranti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kemana tadi nih? Sebentar, Udah. hilang dianya. Bentar ya Pak ya. Ya. Jangan lama Bu ya. Kasihan Pak Amsar, lamunnya nunggu katanya. Sabar lagi aja Pak Amsar, mau mana nian katanya. Presentasi Bu Ranti ini katanya. Sebentar Pak, agak gaptek ini. Klik yang mana lagi? Bu Nurul, mohon Sudah bantuannya dibuka nih. ini, buka di ininya. Filenya sudah dibuka. Sudah Pak. Ah, sudah dibuka, baru klik yang hijau share screen. Ya. Nanti ada pilihan, klik file yang Ibu buka tadi. Nah, gitu Ibu. Oke, di sini sudah kelihatan belum Pak? Belum Bu? Belum ya Pak? Yang pas di depan saya kelihatan cuma Pak Hadi nih. Sebentar ya Pak. Ah, gitu Bu. Oke, sip. Lanjut Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak tidak membuat Ya. DPT. Oh ya, nggak apa-apa Bu, that's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, izinkan saya memaparkan tugas individu penerapan model pemimpinan transformasional untuk mewujudkan prinsip pelayanan prima dalam good governance pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musiraus Utara. Pemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengerahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Kepemimpinan seorang dalam organisasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya organisasi yang dipimpinnya. Analisis masalah atau akar permasalahannya mendeskripsikan penerapan model kepemimpinan transformasional untuk mewujudkan prinsip pelayanan prima dalam good governance. Dalam meningkatkan pelayanan prima diperlukannya kerja para pegawai, maka seorang pemimpin diperlukan untuk melakukan transformasi kepada pegawai agar lebih diyakini keberhasilannya mendorong perubahan suatu organisasi dan berpengaruh
kepada setiap pegawai dalam mengaktualisasikan semua potensinya dalam dunia kerja. Permasalahan yang menjadi kelemahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mesir Utara yaitu masih minimnya sumber daya manusia, kesadaran akan tingkat disiplin dan sering mengabaikan aturan. Hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai. Beberapa dampak yang dapat terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia. Suatu organisasi dianggap buruk ketika tidak ada ketertiban, motivasi, etika, dan produktivitas dalam suatu organisasi. Akibatnya, target organisasi baik jangka panjang maupun pendek tidak dapat terpenuhi tepat waktu atau sama sekali. 2. Rendahnya kepatuhan standar pelayanan terhadap publik, cepat atau lambat akan mengikis kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah. 3. Tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pegawai akan menimbulkan kesalahpahaman, tidak sampainya informasi dengan baik akan menimbulkan konflik. Baik Pak, selanjutnya peran pemimpinan di sini. Hal yang paling krusial dalam organisasi bermula dari disiplin karena seluruh aspek pengelolaan organisasi akan terhambat, apalagi staf yang diberikan bersentuhan langsung dengan tenaga pendidik guru. Untuk membangun pola pikir seluruh pegawai, skip aja nih Pak ya. Iya. Implementasi, di samping itu untuk mengatasi masalah kebiasaan serta problem akibat kurangnya disiplin dalam konteks pemimpinan transformasional untuk meningkatkan pelayanan perlu adanya pendekatan kepada pegawai seperti sebagai berikut. 1. Dalam pelaksanaan tugas, kita sebagai pemimpin perlu melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dialami oleh staf dan bawahan agar lebih dapat memahami karakter masing-masing. Dengan memahami karakter, maka pemimpin dapat memberikan saran dan masukan dalam konteks solusi untuk menyelesaikan masalah. 2. Aparatur sipil negara telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun seringkali melalaikan pekerjaannya. Untuk itu, kita sebagai pemimpin harus melakukan pengawasan yang melekat kepada ASN, sehingga tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, pimpinan untuk laporan harian dan laporan harian selanjutnya menjadi laporan bulanan dan seterusnya, dan diharapkan ASN memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Demikian Pak, paparan saya dan tugas saya. Mungkin masih butuh arahan-arahan lagi atas kekurangan-kekurangan dan kelemahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ranti. Selanjutnya tanggapan, silakan Bapak Ibu. Satu orang tanggapan. Tanggapan, saran atau masukan. Izin Pak, mau Ya. ingin menanggapi Pak. Oke, silakan Pak Amsar. Dari pemaparan tadi, saya lihat di situ ada minimnya SDM dan rendahnya disiplin, sering mengabaikan aturan. Menurut saya untuk meningkatkan disiplin dan SDM, kita harus berinovasi agar memberikan kompetensi yang pas di staf kita itu. Kemungkinan selama ini tetap itu kurang pas Pak di bidang yang dikerjakan sehari-hari. Untuk agar dia semangat bekerja di situ, kita paskan kompetisi dia itu di bidang apa yang pas Pak. Mungkin itu inovasi ke depan agar staf yang ada di Dignas ya, Dignas Moratara. Dignas Moratara. Saya rasa kalau di Dignas untuk SDM tinggi lah Pak, karena itu kan pendidikan Pak. Dia mendidik mutu Pak, mutu. Alangkah baiknya mungkin di staf-staf di Dignas itu pendidikan mutunya lebih tinggi daripada di tempat yang lain. Terima kasih Pak, itu aja saran Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Amsar. Jadi Bu Ranti, kalau saya tarik benang merahnya dan yang disampaikan oleh Pak Amsar itu bahwa oke, kita apa ya? Seorang pemimpin itu kita bisa membaca. Ya, artinya apa? Anggota kita atau bawahan kita atau staf kita atau orang yang ada dalam kelompok kita itu kita kembali yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi ya, punya apa ya? Kemampuan berbeda-beda. Itu maksud Pak Amsar itu. Jadi kita sebagai pemimpin bisa memetakan, oh kayaknya kalau orang ini pintar di IT misalnya. Oh orang ini kayaknya pintar di komunikasi. Nah yang itu yang dioptimalkan maksud Pak Amsar itu. Sehingga apa kesenjangan atau isu atau permasalahan yang menurut Ibu tadi itu bisa diatasi.
Terima kasih Pak Amsar. Sarannya bagus sekali. Iya. Nah, jadi Terima kalau kasih, saya Pak. perhatikan yang Bu Ranti ini eh belum begitu nampak, Bu. Kalau kita lihat ya, kalau kita kira-kira Ibu sudah membicarakan bahwa isu utamanya, kelemahan utamanya adalah masalah pelayanan prima. Pelayanan prima yang belum prima menurut Ibu ya. Nah, pelayanan prima yang belum prima. Nah, mungkin Ibu bisa gali lagi, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa sampai Ibu mengambil kesimpulan belum prima? Nah, baru di list penyebabnya apa. Nah, dari penyebab-penyebab itu nanti baru Ibu buat alternatif solusinya. Nah, jelas yang akan menjalankan itu adalah di bawah anggota Ibu ya dalam dalam organisasi itu, orang-orang dalam organisasi itu, ya, orang-orang di dinas pendidikan itu yang akan menjalankan itu. Nah, saran Pak Ansar masuklah di situ, Bu. Jadi orang-orang ini, oh orang ini punya kemampuan ini, kayaknya dia lebih pas untuk mengatasi penyebab ini. Nah, gitu. Atau melakukan solusi ini. Nah, tapi idenya tetap dari Ibu selaku pemimpin. Nah, jadi yang di saran Pak Amsar bagus sekali dimasukkan. Oh, kayaknya si A solusinya mungkin pengelolaan pemberian informasi lambat misalnya. Karena di Muratara itu misalnya ada guru-guru atau misalnya yang jauh dari jangkauan ibu kota kabupaten. Nah, sehingga lambat mendapatkan informasi. Nah, ternyata di step ada yang ahli IT, nah manfaatkan itu. Gimana kalau kita bikin bla bla bla? Gimana kalau kita punya apa? Gimana kalau kita buat sederhana misal aplikasi yang kira-kira berita di Rupit misalnya sekarang bisa langsung tahu ke guru-guru yang ada di luar dari ibu kota kabupaten seperti itu. Nah, tapi idenya tetap dari ibu, Nah, gitu. Jadi nanti ini bisa juga sama seperti yang di Pak Anu tadi, Pak Okta tadi. Nah, kalau kita urut-urutkan, kalau kita cari benang merahnya, Pak Okta, Bu Ranti, itu bisa jadi ide untuk aksi perubahan nanti. Itu bisa jadi ide untuk aksi perubahan nanti. Tapi ini baru ide awalnya, ya. Karena kalau kita lihat kayak Bu Ranti ini kayaknya kinerja pelayanannya menurut Bu Ranti belum optimal. Sudah berjalan, tapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Maksud Bu Ranti seperti itu. Bu Ranti sudah bisa membaca situasi. Karena sebagai seorang pemimpin transformasional, dia akan melakukan perubahan. Hal yang pertama yang harus dia pahami adalah bagaimana dia membaca situasi. Kalau dalam kedokteran itu bagaimana dia mendiagnosa penyakit. Nah, gitu. Kira-kira dinas pendidikan ini sudah dapat, Ibu Ranti sudah dapat. Oh, yang penyakitnya kayaknya kami ini pelayanan kami masih belum optimal gitu. Seperti itu. Oke, baik kita kasih tepuk salut untuk Bu Ranti. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bersedia? Mungkin untuk individu satu orang lagi saja ya, mengingat waktu. Paling nanti kalau masih ada waktu di ujung-ujung kita lanjutkan. Ada yang bersedia? Ini kayaknya pemalu semua ini kelompok 2 ini ya. Masih malu-malu Izin, ya. Pak. Baik Oh Pak ya, Aurelia, saya Izin. coba Bu Pak. Ana. Oke, Bu Coba Ana, belajar silakan Bu Pak Ana. ya. Karena Ya, saya pengen belajar Pak, saya coba belajar. ya Eh, bagus. Bentar Pak. Silakan Bu Ana. Sama-sama. Baik Pak, Belum baik kelihatan? Pak. Sudah kelihatan Pak belum? Belum, Ibu. Belum ya? Oh, belum di share screen. Sinyalnya lambat, sinyalnya lambat. Bentar Pak, aduh. Apa, Bu?
Salah deh. Salah. Bentar, Pak ya. Saya matiin dulu bentar. Oh ya, tekan yang hijau, Bu. Ya, bentar, Pak. Wi, Dewi, bentar, bentar. Hmm. Aduh. Nah, itu langsung praktik Bu Ana itu. Memberdayakan staf itu bagus, Bu. Memberdayakan staf. Iya. Wi, Oke. Wi. Sini, Wi. Sini. Sini. Enggak usah kamu. Biar. Bantulah, Wi. Iya. Ibunya tuh bantu, Wi. Tolonglah. Oke. Gimana, Bu Ana? Masih belum bisa? Lanjut aja dulu, Pak. Saya lagi setting, Pak. Oke, oke. Izin Pak, kalau Ya, berkenan Pak, silakan. saya Ya, mencoba Pak Pak. Amsar. Oke, silakan Pak Amsar. Ya, oke, terima kasih Pak. Nah, gitu. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya ingin mencoba mengangkat analisis dan implementasi pengembangan kompetensi pegawai pada bagian organisasi Kabupaten Tebo. Ya. Di sini dapat prinsip take and give, yaitu artinya terima dan beri, Pak. Terima dan beri. Ya. Nah, kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja itu berdasarkan yang staf dengan kami yang ada di bagian organisasi itu sekarang setelah penyetaraan jabatan kesubaknya tidak ada lagi Pak, yang ada itu jabatan fungsional. Yang terjadi permasalahan sampai hari ini tupoksi dari organisasi itu sendiri fasilitator pada OPD Pak, terutama dalam penilaian ombudsman, pelayanan publik, itu kinerja seperti sakit. Nah, minimal staf yang ada di bawah saya itu harus memiliki kompetensi minimal itu di bidang koordinasi. Karena tupoksi kami itu adalah mengumpul, menyampaikan apa-apa yang menjadi penilaian baik itu pelayanan publik maupun di sakit. Di antaranya komponen pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dapat melalui aspek Pak, yaitu pengetahuan, kemampuan. Di mana upaya kami untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dapat ditempuh melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Begitu juga dalam kemampuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Contoh kecil Pak, kami ini kan sebagai fasilitator oleh OPD saat penilaian. Nah, kami sering terjadi kendala OPD itu belum sinergitas dengan kami untuk mendapatkan nilai kabupaten itu baik. Nah, apabila nilai kabupaten itu baik, itu yang mendapat prestisenya adalah daerah. Nah, yang lemahnya lagi di situ, Pak. Ketika nilainya rendah, organisasi dianggap belum bekerja maksimal. Akan tetapi, setelah nilainya baik, organisasi ini kayaknya belum dilihat, Pak. Karena capaian itu dari OPD. Sementara, organisasi inilah yang memfasilitasi apa-apa sih yang penunjang sehingga nilainya baik. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Pak Amsar. Silakan.
tanggapannya, saran atau pendapat seperti yang diminta oleh Pak Amsar tadi? Izin Pak, saya menanggapi. Silakan Pak Ahyar. Kebetulan izin Dok, Amsar. Ya, Kebetulan mantan senior organisasi, saya Pak. mantan kabak organisasi di sini. Memang benar uji siap. Pak Amsar, ini masalah organisasi itu sangat kompleks karena pada umumnya organisasi itu cuma fasilitator. Jadi kalau saya menyarankan Pak, minta tolong kalau masalah pelayanan publik misalnya, kalau masalah pelayanan publik Bapak harus koordinasi dengan dinas-dinas yang mau dinilai Pak. Sebelum dinas-dinas yang mau dinilai, Bapak minta ini sarannya Pak ya, Bapak minta bantuan pimpinan Pak, seperti Pak Sekda untuk menyurati kesiapan untuk mencapai tujuan kita bersama untuk Kabupaten Musirawas Utara. Perlu Bapak ketahui, sebelum ini pelayanan publik sebelum kami Pak untuk Kabupaten Musirawas Utara bukan uji wong untuk ambok-ambok Pak. Selama di kita Pak, alhamdulillah kita untuk peringkat Kabupaten Pemekaran untuk Sumatera Selatan yang paling bungsu kita mendapat nilai 5 Pak. Kita mengalahi kabupaten-kabupaten yang lebih tua dari kita. Intinya kami di sini Pak, waktu itu untuk pelayanan publik, kami melakukan untuk minta pimpinan untuk membantu Pak. Karena kita ini kan eselon 3A Pak. Sedangkan yang mau dinilai itu eselon 2B. Kita nggak bisa Pak, ini koordinasi sama. Jadi kita minta perpanjangan tangan Sekda Pak. Sekda atau Pak Bupati langsung Pak. Alhamdulillah kami Kabupaten Musirawas Utara 2 tahun ini berturut-turut untuk pelayanan publik. Alhamdulillah meningkat Pak. Untuk P3 ini yang PSE-nya untuk rumah sakit ini kami dapat piala juga Pak. Itu intinya kita minta tangan pimpinan Pak. Nah untuk OPD yang lebih tinggi daripada kita menganggap organisasi itu sepele. Tapi mereka tidak sadar Pak. Berkat evaluasi dari organisasi, Pak, itu bisa menyelesaikan kepala dinas itu, Pak, sebenarnya. Karena perlu diketahui kebanyakan OPD yang ada di kabupaten kita ini nggak ngerti apa organisasi itu. Kalau di pusat itu organisasi itu, Pak, semacam Menpan, Pak. BKPSDM itu semacam BKN, Pak. Jadi rekom dari organisasi ini sangat berbahaya, Pak. Untuk saat ini Kabupaten Musirawas Utara untuk bagian organisasi itu sangat ditakuti Pak. Saran Ahyar, minta tolong pimpinan yang lebih tinggi Pak Amsar kalau untuk mencapai nilai-nilai yang itu. Itu saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi intinya Pak Ahyar itu ya itu tadi ya Pak ya. Ya kita mau memanfaatkan ya memberdayakan lah gitu ya. Kita minta bantuan ke yang berwenang untuk menyurati untuk menyurati itu. Nah itu yang diminta yang apa ya yang menurut tadi saya dengar paparan Pak Ahyar tadi itulah dituntut kompetensi kemampuan berkomunikasi apa tadi berkoordinasi ya Pak ya. Ya berkoordinasi. Berkomunikasi, bagaimana ya anggota-anggota Pak Ahyar atau staf-staf di Pak itu di bawah nih Pak Ahyar itu bisa membangun koordinasi juga bisa berkoordinasi baik dia komunikasi secara vertikal mungkin ya atau juga secara horizontal. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu nyambung. Jadi saran Pak Ahyar itu ya nyambung dengan apa yang direncanakan oleh Pak Amsar gitu ya. Iya, kayaknya Pak Amsar ini kayaknya kurang menurut Pak Amsar ini kayaknya kurang ini perlu dipertegas lagi koordinasi ini. Bagaimana kami di organisasi itu bisa melakukan koordinasi yang baik dengan OPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo ini. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Amsar, tepuk salut. 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 Salut.
Ya, terima kasih juga kepada penanggap tadi ada Pak Ahyat, tadi ada Pak Ansar, ada Pak Hadi tadi yang sudah memberikan tanggapan terhadap paparan tugas individu. Baik, kita lanjutkan ke tugas kelompok Bapak Ibu. Kita akan ke tugas kelompok kelompok 1, silakan siapa? Jubirnya siapa jubir? Juru bibir? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Kelompok 1 ada siapa kelompok 1? Pak Agus Ferdiansa, Ibu Ah, Legi, Bu Legi, sama saya sendiri Pak Okta, Pak. Dan tim Oke. pembicaranya Pak Agus nanti, Pak. Oh Pak Agus, oke silakan. Sudah ditunjuk ya dari sepakat Enggak. 3. Ya, silakan Pak Agus, monggo Pak Agus. Izin Bapak, Ya, silakan Pak. mana datanya mana? Kalau nggak salah kelompok 1 ini ngambil tempatnya Bu Linggo ya, bukan? Iya, sebenarnya Ah, kalau izin Pak, hmm. yang semestinya lebih bagusnya Ibu Linggo Pak, karena tempat kerjanya di Pramuli Pak ini Pak. Kalau Gitu. saya kalau Nggak saya apa-apa, menyampaikan Pak tidak Agus. pas. Nah, silakan Berarti Ibu Linggo berarti saja Pak. Pak Agus dulu, Bu Linggo nanti yang menambahkan gitu. Kerja dalam tim. Iya, itu kehormatan itu yang diberikan Pak Okta itu ya Pak Okta ya. Betul, Pak. Ya. Bisa Pak Agus? Ya, di mana? Bentar Pak, lagi coba buka. Nah, dibuka apa ya? Oh, iya. Ya oke. Oke, silakan. Bentar Pak ya. Mm-mm. Sini. Pak, Ya. bentar agak sih. Oke Pak, judul tugas kelompok kita ini implementasi jejaring kerja dengan strategi komunikasi organisasi sektor publik di Dinas PUPR. Oke. Oke, bentar Pak, masih agak gaptek ini Pak. Nggak Di apa-apa. Dinas PUPR merupakan unsur pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab kepada wali kota untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Stakeholder internal yang ada di Dinas PUPR, yang pasti pertamanya Kepala Dinas. Di sini ada Sekretaris Dinas PUPR Kota Prabu Muli. Yang kedua, seluruh Kepala Bidang Dinas PUPR. Ketiga, seluruh Kepala Seksi Dinas PUPR. Yang keempat, seluruh staf pegawai Dinas PUPR. Stakeholder eksternal yang ada di Dinas PUPR ini kita berhubungan dengan Kepala Bapeda, dengan BPKAD, dengan Bapenda, DPMPTSP, Inspektur Kota Prabu Muli, Media Massa, dan terakhir PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabu Muli. Dalam hal ini, analisis SWOT stakeholder kita, Pak, kekuatannya kita dapat dari dukungan kepala daerah, di mana di sini dari peraturan daerah Kota Prabu Muli nomor 12 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Prabu Muli dan peraturan Wali Kota Prabu Muli nomor 42 tahun 2016 tentang susunan organisasi uraian tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Daerah Kota Prabu. Kelemahannya dalam hal ini Pak, staf kurang memahami tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua, keterbatasan waktu dari stakeholder eksternal dalam mendukung kegiatan Dinas PUPR karena tumpang tindih dengan tugas lainnya. Peluang yang ada di sini yaitu adanya kerjasama antar dinas dalam lingkup pemerintah Kota Prabu Muli dan antara pemerintah Kota Prabu Muli dengan pihak swasta. Pemanfaatan teknologi digital seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalisasi komunikasi
dengan stakeholder lainnya. Ancaman pelaksanaan koordinasi stakeholder eksternal dikarenakan adanya tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan. Ini peta stakeholder yang kita, Pak. Latennya Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala DPMP TSP, Spektur Kota Prabu Muli. Promotornya Wali Kota Prabu Muli, Wakil Wali Kota Prabu Muli, Sekretaris Daerah, yang keempat Kepala Dinas PUPR. Untuk apatetiknya, media massa PDAM, vendorsnya Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang Dinas PUPR, seluruh Kepala Dinas PUPR, seluruh staf Dinas PUPR. Strategi komunikasinya dalam promotor ini, Pak, berkoordinasi, konsultasi, dan kolaborasi. Untuk Klatennya, kita sosialisasi, diskusi dengan kolaborasi. Di vendornya koordinasi dengan kolaborasi. Updatingnya koordinasi dan promosi. Implementasi strategi komunikasi organisasi. Strategi komunikasi organisasi dalam mempengaruhi stakeholder pada antara lain, 1. Rapat sosialisasi mengenai rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Prabu Muli. 2. Berkoordinasi dengan stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Prabu Muli. 3. Konsultasi. 4. Diskusi. 5. Pengarahan. 6. Pemantauan progres dan identifikasi hambatan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR. Kesimpulannya, peningkatan keterhubungan dan kolaborasi implementasi jejaring kerja memungkinkan para pemimpin dan anggota tim untuk terhubung dan berkolaborasi secara efektif. B. Peningkatan kinerja individu dan tim melalui strategi komunikasi yang baik, pemimpin yang dapat memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim. Ini dokumentasi kita kerja kelompok kemarin, Pak. Terakhir ada di sini. Saya rasa itu aja, Pak, paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Kedengaran, Pak, suaranya? Saya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya, Pak. Linggo. Ya. Ya, ya, mungkin kita langsung saja 3 kelompok. Nanti tanggapan kita diskusikan hasilnya nanti, ya. Oke. Sabar ya, kelompok 1 ya Bu Linggo ya. Iya. Iya, Pak. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa juru bibirnya? Juru bicaranya. Izin, Pak. Ya, silakan Bu Nurul. Kelompok 3 kayaknya ibu-ibu juga nih, biar hari ini ibu-ibu terdepan. Iya, silakan Bu Nurul. Karena dia paling cantik di kelompok kami, Pak. Oh, gitu, itu dipilih ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sepakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Ahyarudin SE, Pak Amsa, dan saya sendiri Nurul Aini SKM, mencoba untuk memaparkan tugas kelompok dari kami dengan mengambil tema membangun bersama jejaring kerja dan keterlibatan stakeholder dalam kesuksesan suatu program. Sebenarnya secara keseluruhan kami mengambil permasalahan secara umum di 3 lokasi di Kabupaten Tebo, di Kabupaten Muratara, dan di Kota Lubuk Linggau. Jadi pendahuluannya, jejaring kerja adalah jaringan hubungan profesional yang dibangun oleh seseorang dengan individu-individu lain dalam lingkup pekerjaan atau industri tertentu. Ini melibatkan koneksi dengan rekan kerja, atasan, klien, mentor, dan bahkan pesaing yang dapat memberikan manfaat seperti peluang karir, pertukaran informasi, dukungan, dan kolaborasi. Adapun strategi komunikasi organisasi dalam sektor publik harus mencakup beberapa elemen kunci, termasuk transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan, program, dan keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi. Keterlibatan masyarakat dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui dialog, pertemuan, forum partisipasi untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka,
penyampaian pesan yang konsisten dengan memastikan konsisten dalam pesan yang disampaikan kepada publik untuk menghindari kebingungan ataupun kesalahpahaman. Yang keempat, penggunaan media yang efektif, yaitu memanfaatkan berbagai saluran media termasuk media sosial, siaran pers, dan situs web untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan publik secara efektif. Yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik, melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasi dan menerima umpan balik dari masyarakat untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan pendekatan komunikasi. Yang keenam, kepatuhan pada regulasi, memastikan bahwa semua komunikasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam sektor publik. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam strategi komunikasi, organisasi sektor publik dapat membangun kepercayaan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk dalam hal ini kami memfokuskan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuk Linggau, di mana stakeholder internal dan internal yang kami rangkum adalah mulai dari pemerintah pusat, dalam hal ini BKKBN Republik Indonesia, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Lubuk Linggau terkait dengan OPD-OPD yang melingkup kegiatan-kegiatan yang ada di program Banggang Kencana, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri selaku orang yang akan kami berikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program yang ada di dalam Banggang Kencana. Berikut beberapa ide untuk memanfaatkan kerjasama dan dengan keragaman unit kerja, yaitu pertukaran pengetahuan dan pengalaman, fasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar unit kerja yang berbeda, misalnya unit survei penduduk dalam berbagi metode penelitian dan teknik analisis data dengan unit analisis kebijakan untuk meningkatkan pemahaman tentang tren demografis dan implikasinya terhadap kebijakan. Yang kedua, kolaborasi dalam proyek bersama, yaitu melakukan kolaborasi antar unit kerja yang berbeda untuk bekerja sama dengan dalam proyek-proyek, dalam hal ini program-program bersama yang melintasi bidang kerja. Misalnya, unit pengembangan program dapat bekerjasama dengan unit komunikasi untuk merancang kampanye informasi tentang program-program pengendalian penduduk yang baru. Yang ketiga, tim gabungan untuk penyelesaian masalah. Dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota berbagai unit kerja, dalam hal ini bidang-bidang yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks atau menangani tantangan tertentu. Tim ini dapat memanfaatkan berbagai keahlian dan pengalaman untuk mencari solusi yang inovatif dan efektif. Pelatihan silang dan pengembangan keterampilan. Karena di Dinas Pengendalian Penduduk ini kekurangan SDM yang memadai dalam setiap tiap program, jadi mereka sebagian ada yang memiliki kelebihan beban kerja, Pak. Jadi secara keseluruhan harus ada pelatihan silang, jadi mereka bisa membackup permasalahan yang lain. Jadi menyelenggarakan program pelatihan silang yang memungkinkan pegawai dari berbagai unit bidang untuk belajar satu sama lain. Misalnya, pegawai administrasi dapat mengikuti pelatihan analisis data, sementara pegawai analisis kebijakan dapat mengikuti pelatihan manajemen proyek. Yang kelima yaitu forum diskusi dan pertemuan rutin, membuat forum diskusi atau pertemuan rutin di mana perwakilan dari setiap unit kerja dan bidang dapat berkumpul untuk berbagi ide, pemikiran, dan pengalaman. Ini dapat membantu memperkuat hubungan antar unit, meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing, dan merangsang kolaborasi lebih lanjut. Dengan kesimpulan, dengan memanfaatkan kerjasama dengan keberagaman unit kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal, meningkatkan inovasi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul. Kita lanjut dulu ke kelompok 3. Siapa? Ya, silakan Pak Hadi. Sebentar Pak, lagi dulu. Jawaban bahannya. Lagi nyiapin mantau THR.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari pertama saya Hadi Wijaya, kedua Heriana SEMSI, ketiga Ranti Mawarni SH. Jadi kami di sini Pak, di dalam kerja kelompok ini 3 lokus Pak. Pertama di Dinas Transmigrasi Kerja Kabupaten Lahat, dan kedua Kesbang Polpra Bumi, dan untuk yang 3 yaitu Dinas Pendidikan di Muratara. Tapi kami fokuskan di Dinas Transmigrasi Kerja Kabupaten Lahat Pak. Di sini pendahuluan kepemimpinan sejak zaman dahulu kala dan hingga sekarang tetap ada. Pimpinan adalah orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengajak, mengumpulkan dan menggerakkan orang lain untuk menangani persoalan-persoalan yang ada pada waktu itu. Suatu kesatuan dapat melibatkan kolaborasi antara perusahaan dan industri yang sama, organisasi nirlaba atau kemitraan antar perusahaan dan lembaga pemerintah. Jejaring kerja berisi berbagai hubungan personal maupun hubungan antar organisasi yang ditandai dengan adanya hubungan dengan ikatan yang kuat dan juga hubungan dengan ikatan yang lemah. Jejaring yang isinya adalah hubungan antara personal disebut sebagai jejaring personal. Sedangkan jejaring yang isinya adalah hubungan antar organisasi adalah jejaring organisasi. Di sini dapat kami sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi jejaring kerja. 1. Pembagian kerja antara lembaga, pembagian kerja yang jelas dan efektif dapat mempermudah kolaborasi antara organisasi. Yang kedua, struktur kelembagaan yang baik dapat memudahkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi. Ketiga, koordinasi interaksi operasional antar organisasi dapat memudahkan kolaborasi. 4. Faktor lembaga utama adanya yang memimpin dan mengkoordinasi kolaborasi dapat memudahkan tercapainya tujuan bersama. Yang kelima, faktor pelayanan publik, dan yang keenam, faktor infrastruktur. Jenis-jenis jejaring organisasi ini dapat kami sampaikan ada 3. Pertama yaitu jejaring operasional di dalam berorganisasi. Kita harus membangun hubungan kerja yang baik dengan semua pihak yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang termasuk dalam network operasional. Ini adalah semua anggota tim kerja, sesama kolega di kantor, serta tim internal yang mempunyai kemampuan untuk mendukung atau menggagalkan pekerjaan. Yang kedua, jejaring personal diperlukan untuk pengembangan diri melalui asosiasi profesi, ikatan alumni, dan berbagai perkumpulan dapat memperoleh perspektif baru yang dapat membantu untuk meningkatkan karir. Yang ketiga, jejaring strategi membuka mata seseorang pimpinan pada arah bisnis baru dan dapat para pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Jejaring strategi adalah realisasi dan sumber informasi yang memberikan kekuatan pada pimpinan untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi ke depan. Tujuan pokok dapat kami sampaikan juga ini implementasi tujuan pokok membangun jejaring. Ini dapat kami sampaikan juga. 1 itu menyatukan bakat, potensi, kemampuan baik individu, kelompok maupun seluruh jajaran. Yang selanjutnya membantu mengembangkan berbagai ragam kemampuan anggota organisasi sehingga dapat mewujudkan peningkatan kemampuan. Yang selanjutnya untuk unsur pokok yang dapat memberikan sumber daya manusia, dan selanjutnya
fokus yang harus diperhatikan pokok yaitu mempersatukan keterampilan serta kemampuan. Studi kasus jejaring kerja yaitu kolaborasi antar lintas instansi yang dilakukan pada kantor dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Lahat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat adalah salah satu contoh kolaborasi antara kedua organisasi. Ini mengelaborasikan kegiatan dalam kepengurusan pelayanan pengurus EKTP di Kabupaten Lahat untuk mencari kerja. Jadi di sini kami sampaikan juga bahwa pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dalam pengurusan EKTP. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi selaku juru bicara di kelompok 3. Sebelum saya tanggapi, silakan Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Boleh secara terhadap satu kelompok atau secara global, secara umum. Izin Pak, Ya, silakan Bu Ana. saya ingin menanggapi dari kelompok 2 dari Bu Nurul tadi Pak ya. Mungkin kondisi Bu Nurul sama dengan kami di Badan Kesbangpol Kota Prabu Muli, kekurangan SDM Bu ya. Jadi yang saya tertarik tadi adanya pertukaran pengetahuan antar unit kerja itu bentuknya seperti apa ya Bu? Pertukaran pengetahuan antar unit kerja yang satu. Kedua, apakah efektif pelatihan silang di dalam unit kerja kita? Mungkin itu Bu ya yang ingin kami tanyakan. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, silakan Bu Nurul. Bu Nurul. Singkat saja Bu Nurul ya. Ya, baik Pak. Terkait dengan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, Kadi Dinas PPKB Kota Lubuk Linggau untuk jabatan kasih itu sudah beralih ke fungsional semua Pak. Di mana pengertian fungsional itu adalah bisa ditempatkan di mana saja, yang penting dalam suatu organisasi. Jadi kami di dinas untuk khususnya di bidang pengendalian penduduk dan bidang ketahanan keluarga itu saling keterkaitan. Karena di bidang ketahanan keluarga itu kita sekarang lagi fokus ke stunting dan mengisi aplikasi. Nah, isi dari aplikasi itu ada di bidang sebelah, di mana mereka adalah pusat datanya adalah di bidang sebelah. Jadi bidang sebelah itu memberikan memberikan info terkait dengan aplikasi yang ada di bidang mereka. Jadi tidak harus bidang sebelah itu bertanya. Jadi mereka bisa buka sendiri di dalam laptop mereka masing-masing, Bu. Walaupun adminnya satu untuk tingkat provinsi, tapi untuk di OPD itu semua yang teman-teman yang ada di dinas itu bisa membuka aplikasi, Bu. Itu terkait dengan sekilas tentang pertukaran informasi. Jadi bagian antar bidang, bagian pelayanan, bagian pelayanan KB ataupun data itu saling berkoordinasi terkait dengan informasi data-data yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk. Sejauh ini itu lebih efektif dibandingkan kita selalu bertanya, Bu. Karena bertanya itu belum tentu mendapatkan jawabannya sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Kadang-kadang di aplikasi kita dikasih deadline waktu, harus dikumpulkan ke provinsi sebelum jam 12 siang. Sementara tim pengolah data itu ada kegiatan lain atau sedang mengikuti pelatihan. Jadi kalau kita pribadi bisa membuka aplikasi yang terkait dengan data-data yang kita butuhkan, itu mempermudah kinerja kita. Jadi laporan-laporan kita bisa mempersingkat laporan-laporan kita yang dibutuhkan oleh bagian provinsi. Mungkin itu, Bu. Baik. Terima kasih Bu Nurul. Iya, ada lagi tanggapan? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu.
kemarin di tugas kelompok itu saya minta Bapak Ibu untuk memetakan itu ya ya banyak cara sih sebenarnya memetakan itu, artinya siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi stakeholder apa yang terlibat ya dalam pencapaian kinerja tinggi di organisasi kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, karena ini sifatnya kelompok, jadi kemarin itu bisa kita ambil saja di salah satu kelompok atau salah satu unit kerja, salah satu OPD dari anggota, ya. Nah, kemudian sebenarnya ini ada hubungannya ke tugas-tugas individunya sebenarnya, ya tugas individunya. Jadi kalau tugas individunya tuh kita berencana mau melakukan mengembangkan kompetensi apa, mau melaksanakan perubahan apa, ya di organisasi kita. Nah, sekarang siapa-siapa yang terlibat? Nah, kita masih berbicara masalah umum di tugas itu masih berbicara masalah umum. Artinya apa? Kita hanya memetakan bahwa orang-orang yang terlibat ini adalah siapa? Apakah dia dari faktor dari dalam diri organisasi kita atau dari luar organisasi kita? Nah, gitu. Jadi misalnya di tempat Bu Nurul di pemberdayaan perempuan, nah bisa dilihat, oh kayaknya kami di pemberdayaan perempuan ini perlu meningkatkan kinerja pemberian informasi seperti kata Bu tadi atau peningkatan kompetensi pegawai seperti tadi kan Bu ya. Oke, maka untuk itu kami memerlukan orang-orang ya untuk mensupport perubahan yang akan dilakukan ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bisa saja kayaknya ini kami perlu dinkes gitu ya. Seperti itu, Bu. Kami perlu dinkes, apalagi BKPSDM misalnya. Oh, kami juga perlu kemana? Ke ke atasnya misalnya dari luar itu. Siapa? Misalnya kabak organisasi misalnya, bagian organisasi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa? Karena kembali lagi saya tegaskan bahwa eh, mata pelatihan ini bersifat aplikatif. Jadi kalau tadi kita tugas pertama itu starting point Bapak untuk mendiagnosa organisasi, untuk melihat kira-kira apa yang mau dibenahi di organisasi kita, perubahan apa yang akan kita bawa ke organisasi. Di tugas kelompok ini starting point-nya kira-kira stakeholder mana yang terlibat dalam organisasi kita. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ada ya. Nah, seperti ini ada. Nah, ini kan ada. Tadi di bantainya ada enggak tadi Bu Nurul? Nah, seperti ini. Jadi siapa-siapa terlibat itu kan ada lembaga pendidikan. Nah, nanti seperti yang di kelompok penulis kan misalnya ada dari lembaga kesehatan, Dinkes misalnya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuat aksi perubahan, di aksi perubahan nanti ini nanti di breakdown lagi siapanya yang ada di situ. Jadi misalnya di itu ada misalnya Bu di Balbono ada lembaga kesehatan misalnya dinas kesehatan. Nah dinas kesehatan tidak semua person yang ada di dinas kesehatan itu kan Bu Nurul ya. Jadi ada orang-orangnya di situ, bidang-bidangnya apa. Nah, bisa saja Ya, nanti betul, oh bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, oh bidang ini kayaknya kita belum melakukan, kita tidak perlu memasukkan itu seperti itu. Nah, seperti itu, Bu Nurul ya dan yang lainnya. siap. Oke, Ya, Pak. ya ini sudah ada menurut tapi nanti ini sudah pas, artinya ini masih umum dulu. Nanti kekhususannya ada di aksi perubahan, Bapak Ibu. Ya, Oke. ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas paparannya. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan di mungkin saya perlu untuk mengingatkan kembali learning journal kita hari ini. Mana tadi? Ya. Saya share screen lagi.
Iya, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, rencana pembelajaran kita di sinkronus kedua ini. Oke. Oke. Ya, kita masuk ke yang ketiga, overview, langsung saja nanti keempat, penjelasan tugas asinkronus. Ya. Nah, Bapak Ibu, di tugas sinkronus kemarin itu fokus kita adalah ke kepemimpinan substansi dari kepemimpinan transnasional, ya, kemudian modul jejaring kerja dan strategi komunikasi. Nah, overview kita yang hari ini kita ke manajemen perubahan sektor publik. Kita ke manajemen perubahan sektor publik. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita langsung saya fokuskan ke sini saja, bahwa tahapan dalam manajemen perubahan, termasuk manajemen perubahan di sektor publik, itu ada 5. Yang pertama, Bapak Ibu menentukan gagasan perubahan, kemudian merencanakan, kemudian menerapkan perubahan, mengelola transisi, dan menguatkan perubahan. Oke, nah, sekarang kita lihat satu persatu. Menentukan gagasan perubahan. Jadi langkah awal Bapak Ibu sudah dapat di kepemimpinan transnasional kemarin di tugas individu itu bahwa yang mau saya lakukan adalah ini misalnya. Yang akan saya rubah adalah misalnya tadi yang di Bu Ranti tadi misalnya pelayanan prima. Belum optimalnya pelayanan prima. Nah, setelah itu baru untuk melakukan itu maka kita perlu menentukan gagasan perubahannya, ya. Nah, kita lihat gagasan perubahan ini dimulai dari kita mendiagnosa organisasi, ya, di mana dilakukan bersama pihak terkait yang kita tadi yang latihannya di tugas sinkronus jejaring kerja tadi. Nah, ya, dengan jejaring kerja tadi. Jadi ada pihak-pihak terkait atau stakeholder di sini, ya. Kita mulai mendiagnosa organisasi. Kita lihat diagnosa. Jadi artinya kita mulai dari mengambil situasi umumnya seperti tadi, kemudian dari situ nanti isunya kita dapat, kemudian dari isu itu kita breakdown permasalahannya apa. Jadi kalau isu tadi misalnya kita ambil contoh yang Bu Ranti saja ya. Yang Bu Ranti tadi yang Bu Ranti misalnya isunya adalah rendahnya pelayanan prima. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya apa? Nah, gitu. Nah, tadi kayaknya sudah disampaikan tadi oleh Bu Ranti, masalahnya informasi penyampaian informasi yang terlambat. Nah, seperti tadi kalau nggak salah ya Bu Ranti ya. Ya. Pemberian informasi yang terlambat. Nah, baru nanti penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nah, penyebab baru kita lihat penyebabnya dari eksternal, dari internal, dari pihak kita apa sih penyebabnya? Artinya dari pihak organisasi itu sendiri, dari pihak dinas pendidikan itu sendiri, kira-kira kenapa sampai pemberian informasi ini lambat? Nah, gitu. Oh, ternyata penyebabnya katanya baru nanti masuk jarak yang jauh, misalnya seperti itu kan Bu ya? Atau misalnya apa ya? SDM-nya, sumber dayanya yang belum mumpuni untuk memberikan informasi yang cepat, atau kendala dari saprasnya, nah gitu kan. Oh, kita belum punya sarana prasarana yang mendukung untuk pemberian informasi yang cepat seperti itu, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kita dapat itu baru nanti kita pilih. Oh, kayaknya di antara ini, nah di antara ini perlu kita pilih. Nah, oh ternyata yang terpilih adalah misalnya belum adanya media pemberian informasi, misalnya yang terpilih. Nah, setelah dapat yang terpilih itu, baru nanti
kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu merencanakan perubahan. Nah, kita rencanakan perubahannya apa? Ya. Nah, di situ ada kecepatan perubahan. Kita berbicara masalah apakah perubahan itu bisa dilaksanakan segera. Nah, gitu ya. Kemudian berbicara tentang milestone. Jadi milestone ini Bapak Ibu pentahapan. Nanti di aksi perubahan kita belajar lebih dalam tentang milestone. Jadi pentahapannya. Oke, nanti saya ulang lagi di agenda keempat. Ibaratnya kalau kita mau membangun rumah itu tidak simsalabim muncul rumah kan. Simsalabim pus muncul rumah. Nah, kita bukan Bandung Bondowoso yang membangun candi dalam semalam. Nah, gitu ya. Iya, jadi ada tahapan-tahapannya, ada pentahapan-pentahapannya. Ya. Oke, atau yang lebih simpel saja, ini ibu-ibu misalnya mau bikin apa untuk takjil apa menu buka puasa nanti. Misalnya mau bikin kolak. Misalnya kan tidak serta-merta langsung langsung muncul kolak. Ada tahapannya. Bisa jadi mungkin menyediakan bahannya dulu, kemudian baru bicara prosesnya setelah bahan tersedia apa lagi, setelah ini apa lagi, sampai nanti munculnya kolak. Itu yang disebut dengan milestone. Ya, kemudian yang terakhir juga kita lihat kriteria keberhasilan, makanya namanya milestone, bukan tahapan. Milestone, karena milestone itu ada tujuan antaranya. Nah, jadi misalnya kalau kita bikin kolak tadi ya, kalau bulan puasa ya, jadi pertama menyediakan bahan. Indikatornya apa? Tersedianya bahan-bahan untuk membuat kolak. Ada pisang, ada santan, ada gula merah dan sebagainya seperti itu. Oke, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kita ini dalam tahap perencanaan. Ini tahap perencanaan. Kita menerapkan apa yang sudah kita buat itu kita menerapkan. Kembali saya ingatkan kita berdayakan stakeholder yang ada. Oleh karena itu, langkah kita pertama ketika kita menerapkan adalah kita membangun tim. Kita membangun tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membangun tim. Siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam tim kita yang akan melaksanakan perubahan itu. Di mana kita sebagai leadernya. Di mana Bapak Ibu sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya. Oke. Setelah kita terapkan, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, itu mengelola transisi. Ya, mengelola transisi. Jadi ketika kita menerapkan tidak serta-merta langsung blek jadi kan. Nah, kita harus melihat bagaimana organisasi kita beradaptasi, termasuk pola pikir, bagaimana pola pikir di situ. Kadang-kadang orang-orang punya apa ya, merasa nyaman di suatu tempat. Oke, wah, saya biasa melakukan pekerjaan seperti ini. Misalnya yang Bu Ranti tadi, oh saya biasa Bu, kalau pemberian informasi kami bikin surat, kemudian titipkan ke mobil, misalnya kan. Kalau kami di Jojo itu kan ke Andes, misalnya untuk sekolah ini kita kasihkan. Nah, dia udah nyaman dengan seperti itu. Nah, bagaimana kita memobilisasi orang-orang ini misalnya, supaya dia beradaptasi dengan perubahan yang kita lakukan, yang kita terapkan. Nah, itu yang di tahapan mengelola transisi. Di tahapan yang terakhir kita, yaitu menguatkan perubahan. Kita berbicara tentang sustainability, keberlanjutan dari perubahan yang kita lakukan. Ya, jadi bukan hanya selesai sampai di situ. Maksudnya gini, setelah informasi disampaikan cepat, selesai kita bukan, kita harus memikirkan juga kedepannya nanti apa, makanya nanti di agenda juga ada yang di sini. Nah, yang di milestone ini, dua ini, nanti di aksi perubahan Bapak Ibu susun milestone dalam 3 jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka menengah dan jangka panjang itu berbicara tentang keberlanjutan ini, menguatkan perubahan. Sedangkan di jangka pendek, Bapak Ibu berbicara tentang ini tadi, bagaimana menerapkan perubahan. Nah, gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Baik. Nanti kita adakan tanya jawab nanti ya. Saya teruskan saja dulu. Ya. Kemudian lanjut ke penjelasan tugas yang sinkronus.
Nah, Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis organizational of future instansi masing-masing. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ke-14 ini saya tidak memberikan tugas kelompok. Jadi cuma tugas individu. Oke, jadi hanya satu tugas individu. Di mana Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis organization of future instansi kita. Ya. Apa yang kita harapkan ke depannya nanti organisasi kita? Oke. Ya. Apa yang kita harapkan? Dengan menggunakan metode analisis kaitkan dengan pencapaian IQ-nya, indikator kinerja utama. Kenapa saya katakan harus kaitkan dengan pencapaian IQ dan juga Renstra di OPD Bapak Ibu masing-masing? Karena Bapak Ibu sebagai pejabat administrator. Filosofinya, pejabat administrator itu yang memiliki jiwa kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan yang didasarkan pada kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Oke, maka Bapak Ibu bisa lihat nanti di Renstranya, ya. Kemudian di situ ada IQ-nya apa. Nah, ya dari situ nanti kita bisa berpikir, oh ternyata dari ini IQ ini kinerja dari IQ ini yang perlu ditingkatkan. Baru nanti kaitkan ke perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, ke perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, rencana perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi untuk tugas individu hari ini Bapak Ibu cuma membuat semacam analisis, ya, analisis. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Atau saya tayangkan juga yang uraian tugas yang detailnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, tugas hari ke-14 ya. Hari ini 14 ya. Yang 14 ini ya. Ya. Ya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, menganalisis organizational future ya berdasarkan IQ dan Renstranya. Kemudian Bapak Ibu beri pandangan pandangan Bapak Ibu terhadap perkembangan pelayanan publik masa yang akan datang. Yang saya tadi. Bapak Ibu bermimpi, berangan-angan. Misalnya Bu Ada bermimpi Kesbangpol Kota Prabu Muli ini ke depannya nanti akan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Atau Pak Amsar bermimpi bagian organisasi ini ke depannya akan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Gitu. Atau Pak Hadi bermimpi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat akan seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu poin-poin yang Bapak Ibu masukkan. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, kelemahan organisasi apa, kekuatan di organisasinya apa, kelemahannya apa, ya. Kemudian Bapak Ibu dilihat juga potensi perkembangan organisasinya apa. Artinya apakah ada sarana prasarana yang mendukung atau sumber daya manusia yang mendukung. Kemudian idenya apa. Nah, ini saja Bapak Ibu. Singkat kan? Jadi bisa jadi nanti ke depannya misalnya dinas bagian organisasi Kabupaten Tebu akan menjadi bagian bla 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 bla. Nah, kemudian baru di bawahnya kekuatan di bagian organisasi ini apa? Kelemahannya apa? Potensi perkembangannya apa? Oke, dan seterusnya. Baru di bawah nanti terakhir ke ide implementatifnya apa? Ide implementatif. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk yang lain mungkin bisa dibaca ya. Ini saya share. Tugasnya saya share Bapak Ibu. Silakan di-download. Jadi tugas hari ini cuma satu Bapak Ibu ya. Oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus menunjukkan data. Menunjukkan data. Ya. Misalnya Bapak Ibu di awal bercerita bahwa tadi IQ ini kinerja ini pencapaian IQ ini
belum maksimal. Seperti itu. Ya, baru dikasih gambaran deskripsinya apa. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi boleh. Ya, silakan Pak. Sehubungan dengan materi atau materi yang kemarin juga boleh, atau sehubungan dengan tugas ini juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kalau kita sebagai pemimpin adalah kadangkala ide yang muncul itu adalah kebutuhan organisasi atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, Pak. Sepertinya, ya, seperti organisasi. Seperti contoh, misal kita duduk suatu instansi di mana kala ada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin anggaran yang tersedia itu terbatas, Pak. Nah, jadi ide kita seorang pemimpin memang harus adanya permasalahan tadi. Nah, itulah kadang muncul tadi, Pak. Mengapa kita menjadi pertanyaan, mengapa yang kegiatan ini tidak dilaksanakan? Apa misalnya penyebabnya? Nah, itulah kita seorang pemimpin. Nah, terobosan ini tentunya, Pak, didukung oleh pemimpin, atasan kita. Nah, atasan kita seperti Kadis maupun yang lebih tinggi. Nah, tapi kita tidak putus asa, Pak. Walaupun andai kata seandainya terobosan kita atau usulan-usulan kita yang akan kita sampaikan tidak diterima oleh atasan, tidak masalah bagi kita, Pak. Yang penting kita jalan sesuai tupoksi kita dan kita tetap semangat untuk menjalankan itu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu dapat berhasil. Kami berpengalaman juga, Pak, di suatu instansi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah UPD yang sangat kecil, Pak, ya, di mata UPD lain. Nah, kami di tahun 2023 kami pindah ke sana. Setelah saya pelajari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita harus sedia noksa dulu, kita teliti apa permasalahan. Banyak rupanya, Pak, permasalahan-permasalahan. Intinya ada agenda-agenda nasional yang tidak dilaksanakan, Pak. Nah, ini yang bahaya, Pak. Agenda nasional seperti aplikasi Srikandi. Nah, aplikasi Srikandi itu memang agenda nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 itu tetap dilaksanakan. Nah, itu di Kabupaten Lahat itu belum dilaksanakan pada waktu tahun 2003. Tapi alhamdulillah setelah kami masuk di sini kami anggarkan, Pak, masalah sosialisasinya, masalah perencanaan, misalnya penambahan belanja modal laptop, dan lain sebagainya, Pak. Alhamdulillah di tahun 2004 perkembangan aplikasi Srikandi cukup signifikan, Pak. Jadi arti kata pemimpin dari Pak Kadis sampai Pak Bupati Lahat, alhamdulillah kami terkenal, Pak, saat ini di OPD. Jadi OPD itu belajar kepada kami Srikandi. Nah, arti kata kita memang ada kebijakan-kebijakan nasional yang wajib kita laksanakan. Mengapa kita tidak laksanakan itu sangat membahayakan atau nama baik pemerintah Kabupaten Lahat pada waktu itu. Nah, jadilah ide kami bukan ide ya, sebenarnya ide bukan ide, Pak. Arti kata memang adanya permasalahan. Jadi kita sebagai pemimpin atau sebagai leader memang kita harus bertanggung jawab untuk apa-apa yang kita laksanakan atau apa-apa yang kita lakukan. Jadi intinya bahwa ide itu muncul adanya kebutuhan investasi dan permasalahan-permasalahan yang belum dikerjakan atau dan lain sebagainya, Mbak. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus. Ya, jadi intinya kemauan dari kita sendiri ya, Pak, ya. Kemauan dari kita sendiri. Dari cerita dari cerita Pak Agus tadi kan, di tempat Pak Agus yang selama tidak dilaksanakan, kemudian
ada kemauan dari misalnya dari Pak Agus yang punya mungkin yang menggantikan sebelumnya, belum dijalankan. Begitu Pak Agus masuk situ, Pak Agus punya kemauan ini harus kita lakukan dengan melihat dengan melihat awalnya ada masalah, ini kenapa kok sampai tidak dilakukan, dan ini harus kita lakukan. Nah, itu artinya intinya dari kemauan. Nah, masalah dukungan Pak Agus, masalah dukungan. Nah, itulah kita belajar strategi komunikasi itu, Pak. Itulah kita belajar strategi komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pimpinan kita, dengan atasan kita, agar mendukung, Iya. Oke, nanti akan lebih ini lagi akan lebih saya pertajam lagi karena ini kan kita masih umum di agenda 2 ya. Nanti ketemu lagi dengan saya agenda 4, nanti kita akan pertajam lagi tentang aksi perubahan, Pak. Nah, kita kupas tentang aksi perubahan. Bagaimana membuat jejaring kerja gitu, bagaimana membuat peta, bagaimana membaginya. Oke, seperti yang di kelompok Bu ini tadi ya, kelompok Bu Lenggo tadi. Nah, itu sebenarnya itu nanti akan masuk ke aksi perubahan yang Bu Lenggo tadi. Jadi yang rombongan kelompok yang Bu Lenggo tadi, Bu Lenggo, Pak Agus tadi itu sudah udah ada selangkah ke depan lah gitu ya. Iya. Makanya dengan waktu yang singkat ini saya tidak bisa menjelaskan apa itu promotor, bagaimana cara ini, apa itu defender. Mungkin Bapak punya pertanyaan kan, apa sih maksudnya itu ya? Ya simpan saja nanti di agenda keempat ketemu dengan saya nanti kita bahas ya. Oke, kemudian bagaimana cara membaginya, cara membuat petanya itu kita bahas. Yang jelas di agenda kedua ini kita hanya mengingatkan bahwa mengingatkan Bapak Ibu bahwa seperti yang dikatakan Pak Agus tadi. Kita sebagai pemimpin dalam tataran kepemimpinan kinerja menjadi pemimpinan transformasional yang harus bisa melakukan perubahan diawali dengan mendiagnosa organisasi. Dikatakan oleh Pak Agus tadi, dimulai dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, makanya di sini kita belum dulu, mungkin kalau Bapak Ibu bandingkan, mungkin cerita-cerita dengan teman kelompok lain, Bapak Ibu mungkin belum saya arahkan untuk ke adanya SWOT, adanya atau apa ya, analisis-analisis bagaimana memetahkan masalah, belum. Ya, kita ke umum dulu. Nanti kita kupas nanti di agenda keempat. Ya, di agenda keempat. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus dan yang lainnya. Masih ada sebelum saya tutup? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu masih ke pembelajaran sinkronus. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan hubungi saja saya. Sudah saya kasih nomor WA-nya Bapak Ibu. Silakan hubungi saja nomor WA tersebut kalau Bapak Ibu ada kendala. Ya, karena untuk virtual class ini kita keterbatasan. Kita hanya punya waktu 2 kali 45 menit. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas saran-sarannya, terima kasih atas komentar-komentarnya, tanggapan-tanggapannya, bisa menambah wawasan kita semua atas tukar pikirannya. Jangan lupa tetap dipegang seperti yang hari kemarin, on time semua mengumpulkan tugas, tidak yang terlambat. Mudah-mudahan di hari ke-14 juga sudah on time semua mengumpulkan tugas, tidak ada yang telat. Ya, apalagi ini tugasnya cuma 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Kita ketemu lagi besok. Ya, kita lihat besok itu kita jadwalnya siang ya. Iya kan? Iya, kalau bisa Ya, kayaknya. bisa pagi nggak Pak? Usul. Nah itu makanya. Itu jam rawan itu. Kita Jam rawan, rawannya yang betul Pak. Jadi kita takutnya nanti gini. Iya. Hanya gini. Ketika saya lihat misalnya ini kenapa tidur Pak? Nah, kan kata Bapak kita mau adakan perubahan berawal dari mimpi. Oke, mimpi itu didapat dengan tidur. Kami tidur. Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat ke nanti akan diumumkan oleh panitia. Mudah-mudahan bisa nanti kita usulkan saja supaya besok pagi saja. Karena pagi masih fresh kan, pagi jam 8 gitu kan. Iya. Pagi masih fresh jam 8. Karena besok juga ada satu tugas juga untuk Bapak Ibu kan. Jadi kalau kita siang, waktu pengerjaan tugasnya agak mepet-mepet kan. Sore hati Bapak Ibu mengerjakan nanti kan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti tunggu saja pengumuman dari panitia. Ada perubahan jam.
untuk besok untuk di virtual classroom-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan keliruan. Pembelajaran sinkronus kedua kita hari ini untuk yang kedua saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Ya, Pak. saya leave the room. Sampai ketemu kita besok. Bye-bye. Waalaikumsalam.